Atau ketika dia seperti ini, ya tangannya agak di atas seperti itu kan. Saya, apalagi dia lebih tinggi kan, lebih tinggi, ya, saya tidak akan langsung ngejar mukanya. Oke, sehingga ketika saya seperti ini, kalau saya ngejar mukanya, dia pasti akan bisa, enak banget tuh, ya kan? Enak banget tuh saya dihajar. Jangan serang mukanya, bahaya. Sehingga ketika dia lebih tinggi, apalagi kalau saya pendek sampai segini ya, nah seperti ini bahaya, serang muka belum tentu nyampe. Sehingga ketika saya ngelihat lawan saya seperti ini, dia lebih tinggi dari saya, oke, yang saya lakukan adalah saya nggak akan serang mukanya, saya akan serang bagian sini atau bagian sini, tergantung kuda-kuda dia. Kalau kuda-kuda dia nyamping kayak gini, maka saya akan serang bagian sininya. Sehingga ketika dia kayak gini, ketika saya mukul, ketika dia mukul, saya akan lihat, ini yang saya pukul, lihat. Ketika saya mukul di sini dan dia baru ini akan maju. Oke. Triangle sudut segitiga yang kita utilisasi dalam street fight. Berbeda dengan kalau orang PD dengan menggunakan tangan satunya. Oke. Atau dia PD terekspos, maka dia akan melakukan sudut yang berbeda. Kalau dia PD kanan kiri, jadi sebenarnya tidak masalah. Dia maju seperti ini, kadang kayak gini, dia tahu nih, dia sudah biasa berantem gitu kan. Kita ngobrol, saya pindah ke sini, dia geser lagi. Saya pindah ke sini, dia geser lagi. Dia nggak kasih saya ke sana, maka saya akan pindah ke sini. Ketika saya pindah ke sini, nggak kelihatan. Nah, ketika saya pindah ke sini, ini posisi nyaman dia. Tapi ini posisi berbahaya untuk kita. Oke, karena kalau saya di sini, ada kemungkinan dia akan, ini nomor satu. Ini yang pertama. Dan ada kemungkinan dia seperti ini. Jadi ada dua kemungkinan yang terjadi. Sehingga ini posisi lebih berbahaya. Tapi ini posisi yang harus kita lakukan ketika lawan tidak memberikan kita space yang seperti tadi. Itu kan yang gampang. Oke, ketika posisi seperti ini sama, pastikan badan kita berada di setengah. Sehingga ketika dia kayak mau nantang ribut, ya kita di sini, tangan kita seperti ini. Pastikan tangan kita satunya, yang kanan, itu berada di luar tangan dia. Sehingga ketika dia ngejab seperti ini, tangan saya itu di luarnya, lihat. Tangan saya di luarnya. Pastikan ketika ini tangannya gini. Oke. Pastikan kedua tangan saya seperti ini, di mana tangan kanannya yang ngejab, tangan kirinya yang ngejab itu berada di luar tangan saya. Sehingga saya bisa, bahasanya ngeblok lah ya. Kalau saya bilang jelik nanti orang bingung. Membelokkan gayanya atau memblok pukulannya sehingga pukulannya tidak masuk. Jadi jangan pernah square. Nah, yang kedua, kita balik, ketika kita seperti ini, dengan posisi badan saya setengah berada di sini, ketika dia pukul tangan ini, apa nih, hotspot will to it? Oh, kenapa ya? Kok overheat? Panas ya? Sebentar, masih bisa? Oh, masih bisa live kayaknya. Masih bisa live. Ini butuh kipas atau gimana? Masih bisa dengar ya guys? Oke. Nah, ketika dia seperti ini, saya seperti ini. Nah, ketika dia memukul menggunakan tangan kanan yang merupakan tangan dominannya, maka kalau saya posisinya agak ke kiri lawan, ke kanan saya, itu lawan akan membutuhkan waktu lebih untuk menyerang saya karena jaraknya lebih jauh. Sehingga ketika dia tangan saya seperti itu, dia mukul di sana, maka ini enak sekali kan? Jaraknya nyaman sekali. Oke. Yang agak berbahaya adalah ketika dia memukul tangan, langsung dekat. Karena ini dia rasanya dekat. Itulah kenapa tangan itu harus selalu di sini. Sehingga kita ambil ketika kita ngobrol dulu terus ketika dia mukul tiba-tiba ya enak sekali. Oke, itu yang disebut posisi menentukan prestasi. Banyak orang yang tidak berpikir tentang itu, dan dalam teknologi Wing Chun, sainsnya Wing Chun itu dipelajari. Bagaimana kita membentuk sudut. Jangan pernah benar-benar square dengan lawan. Wah, ini bahaya. Ketika kita kayak gini, kita nggak tahu nih dia kanan kiri, kita juga nggak tahu nih. Tiba-tiba dia pukul tangan kanan, kita tangkis tangan kiri gitu kan? Dia tangkis itu berbahaya guys. Jadi jangan sampai seperti itu. Pastikan kita hanya menyerang di satu sisi. Kalau kita lihat dia kasih kita dari sisi sininya, maka ambil posisi sininya. Kalau kita lihat dia tidak kasih posisi yang sebelah kiri dia, sebelah kanan dia, sebelah kiri saya untuk ngeblok tangan ini, maka saya akan ambil posisi sini. Baru saya buat tangan kanan dia jauh dari mukul saya, dan saya buat tangan kiri dia mati dengan tangan kanan saya yang bisa ngeblok pukulannya. Oke, itu posisinya, perhatikan. Sehingga
Ketika kita lagi ngobrol itu Anda harus perhatikan posisinya. Jangan pernah ngobrol kayak gini dengan tantang petenteng, ini bahaya. Selalu ketika ngobrol kayak gini posisinya, terus lihat posisi dia. Ketika dia ngobrol kayak gitu, nah lihat, kayak gitu. Nah, kalau dia saya kesini, dia ngikut jalan, nah berarti dia nggak kasih karena dia mau pukul ini. Udah, itu sudah pasti. Bagi Anda yang sering berantem di jalanan, Anda sudah langsung tahu. Ketika saya pindah kayak gini terus dia pindah ke sini, saya sudah tahu dia pasti memukul tangan kanannya, ini pasti jadi pukulan. Sehingga ketika saya udah tahu dia mukul tangan kanan, sini jelas. Ketika saya udah tahu saya geser sini, dia geser, saya udah tahu nih dia memukul pakai tangan kanan. Saya kasih aja, saya pindah aja ke kiri, dia pasti akan diam kok. Betul nggak? Dia pasti akan diam. Karena dia ngerasa nyaman, udah enak banget nih, siap banget nih mukul di tangannya. Dan ketika dia mukul, enak sekali. Karena jarak saya sudah agak jauh dari beliau. Oke, itu yang nomor 2 guys, selalu siap. Ketika kita selalu siap dan tiba-tiba lawan memukul, saran saya pertama, kalau bisa tolong jangan dipukul dulu lah. Dorong dulu ya, dorong dulu buat dia jatuh, tapi kalau bisa jangan pukul dulu. Kecuali memang Anda juga udah gemes gitu kan. Tapi sarannya jangan deh. Kalau bisa jangan dipukul guys. Kalau bisa dihalau saja, dorong mundur ke belakang, udah selesai. Karena sebagian besar kalau berantem di jalanan, apalagi kalau itu waktu siang guys, itu terjadi cuma satu bak-buk gitu selesai. Habis itu orang pasti langsung datang. Gak mungkin kita sampai dibiarin ayo kayak zaman kecil kan. Itu nggak akan terjadi kan. Begitu melihat ada orang berantem, orang itu udah pasti berhenti dan turun dan melerai. Sehingga kalau bisa nggak usah mukul, nggak ada gunanya juga. Lebih baik didorong aja, udah kita mundur, nunggu orang datang, sudah selesai. Lebih baik seperti itu. Kecuali kalau memang Anda merasa terancam, ya kalau memang harus mukul itu pilihan terakhir, ya mau nggak mau seperti itu. Oke guys, itu yang nomor 2, selalu siap. Masih kuat? Kita lanjut ya. Yang terakhir, kita akan bicara tentang ketika selalu siap ini menghasilkan perkelahian. Mau nggak mau, itu harus dilayanin. Karena kalau enggak, yang terjadi adalah kita bengap-bengap masuk rumah sakit guys. Ya, lo nggak masuk rumah sakit ya berarti kita off dulu lah dari keluar sehari 2 hari. Karena matanya merah, ininya biru, kan malu kan keluar kan. Jadi kalau memang pada akhirnya naik stage ke stage yang nomor 3, maka kita harus masuk ke level yang nomor 3 dalam Counter Street Fight, yaitu switch on. Kenapa saya sebut switch on? Ini adalah mode di mana memang kita sudah bersiap atau dipersiapkan untuk fight, untuk tukar pukul bahasanya kan. Oke. Nomor 3, switch on. Oke. Yang nomor 1, ketika kita bicara tentang switch on dalam street fight, yang nomor 1 yang salah adalah kita merasa itu masih kondisi normal. Itu bahaya. Ketika kita bicara tentang street fight dan switch on, orang sudah stage naik level dan dia sudah swing seperti ini, dan ketika kita kasih oi seperti itu, justru bukan meredam emosinya, justru malah menambah panasnya, menambah keinginannya untuk melumatkan kita. Buset, bahasanya ngeri. Melumatkan kita. Maka switch on yang pertama yang harus Anda switch itu adalah instingnya melumpuhkan. Jadi semuanya dimulai dari mindset guys. Jadi kadang orang pukulan keras sama tidak keras, tenaganya besar dan tidak besar, itu mulai dari insting. Yang nomor 1, ketika sudah masuk ke level 3, yang dimana maaf-maafan sudah nggak bisa, macam lebaran gitu kan, sudah nggak bisa, terus kita peringatkan dengan selalu siap, posisi menentukan prestasi tidak bisa, berarti ini orang emang udah niat-niat dapat moga mentah gitu kan. Mau nggak mau, suka nggak suka, itu harus terjadi. Oke, kita harus membela diri kita. Bukan membela diri ya, melindungi diri kita. Membela tuh beda dengan melindungi diri kita ya. Kita harus melindungi diri kita. Melindungi diri yang nomor 1 adalah kita harus aware bahwa ini bukan kondisi normal. Ini adalah kondisi abnormal. Lawan di depan kita itu sudah bukan manusia lagi guys. Lawan di depan kita itu adalah seorang pemburu yang mencoba menerkam kita. Karena kalau dia bukan merasa sebagai orang yang superior, ingin melumatkan yang inferior seperti kita, maka dia tidak akan menyerang kita. Ketika itu sudah terjadi, adalah sebuah kesalahan kalau kita masih berpikir itu kondisi baik-baik aja, kondisi normal.
Enggak. Nomor satu yang harus kita lakukan adalah kita harus mengubah. Kalau Sifu David sering bilang, every people itu harus punya switch. Dia switch off, switch on, switch off, switch on. Switch off itu adalah kondisi dimana kita jadi orang yang baik, nice guy gitu kan, senyum, ramah dengan orang. Switch on itu adalah kondisi dimana kita akan melumpuhkan lawan dengan secepat-cepatnya. Jadi fighting mode kalau bahasanya. Kita harus punya normal mode, fighting mode. Kalau bicara killing nanti bahaya ya. Janganlah. Normal mode, fighting mode. Makanya saya sebut insting melumpuhkan. Jangan insting membunuh ya guys, membunuh masuk penjara. Lumpuhkan saja, jangan dibunuh. Oke? Instingnya harus diubah loh. Ketika kita dorong dia terus dia malah makin panas, kita sudah harus sadar, oke, berarti saya sekarang sudah masuk ke dalam level 3 dalam street fighting. Berarti saya sudah harus membuat otak saya memahami bahwa ini waktunya saya untuk melumpuhkan lawan. Switch on. Oke. Jadi kita sudah nggak berpikir ini orang. Jadi efeknya gini guys. Kalau kita switch on, insting kita melumpuhkannya on, kita sudah tidak akan melihat orang di depan kita itu sebagai orang. Ini pengalaman pribadi saya. Jadi kalau saya orang seperti ini nih, ini kan orang nih, nah manusia nih kan, jahat banget manusia ya. Ini kan manusia nih ya kan. Ketika saya switch off, berarti saya akan anggap dia masih manusia. Ketika dia sudah niat ingin menghancurkan saya switch on, maka saya sudah tidak anggap dia manusia. Saya anggap dia hanyalah sebuah objek, yang dimana objek ini ya punya titik-titik kelemahan yang harus saya dapatkan ya, sehingga saya bisa lumpuhkan dia. Jadi ketika kita switch off, maka yang kita lakukan adalah kita sudah nggak ngeliat lagi. Saya nggak ngeliat lagi, wow ini manusia, enggak. Ketika saya switch on, saya sudah ngeliat dia sebagai target. Itu yang nomor satu. Ketika insting kita naikkan on, maka ini sudah bukan he, kalau bahasa Inggris bukan he, ini it ya kalau bahasa Inggris ya. Bukan he, itu it. Bukan human tapi things ya, bukan someone ya kalau bahasa Inggris someone. Ini sudah jadi somethings, jadi sesuatu, bukan seseorang lagi. Itu insting. Oke, setelah kita masukkan insting melumpuhkan, maka yang nomor 2 adalah kita harus tahu tentang body weak point. Oke, sederhana aja guys, nggak usah yang terlalu ribet. Body weak point yang gampang ya, yang gampang dikenai ketika kita berada dalam street fight itu adalah tergantung dari posisi kuda-kuda lawan. Contoh, pas kayak gini biar kelihatan. Posisi seperti ini. Ketika kondisinya seperti ini guys, maka saya bisa tahu. Nah, saya lihat tangannya agak naik seperti ini. Saya tahu body weak point dia itu adalah di bagian sininya. Ketika dia di sini, maka saya tahu body weak point-nya di bagian bawah ini. Ketika saya mukul mukanya, susah. Sehingga kalau saya mau melumpuhkan dia, mau memukul muka, maka yang saya lakukan dulu adalah saya akan sikat dulu badannya, pung. Setelah dia gitu, baru saya mukul mukanya. Atau ketika dia seperti ini, ya tangannya agak di atas seperti itu kan, saya, apalagi dia lebih tinggi kan, lebih tinggi ya, saya tidak akan langsung ngejar mukanya. Oke, sehingga ketika saya seperti ini, kalau saya ngejar mukanya, dia pasti akan bisa, enak banget ya kan. Enak banget tuh saya dihajar. Jangan serang mukanya, bahaya. Sehingga ketika dia lebih tinggi, apalagi kalau saya pendek sampai segini ya, nah seperti ini bahaya, serang muka belum tentu nyampe. Sehingga ketika saya ngelihat lawan saya seperti ini, dia lebih tinggi dari saya, oke, yang saya lakukan adalah saya nggak akan serang mukanya, saya akan serang bagian sini atau bagian sini, tergantung kuda-kuda dia. Kalau kuda-kuda dia nyamping kayak gini, maka saya akan serang bagian sininya. Sehingga ketika dia kayak gini, ketika saya mukul, ketika dia mukul, saya akan lihat, ini yang saya pukul, lihat. Ketika saya mukul di sini dan dia baru ini akan maju, pung. Oke, jadi body weak point itu manusia itu ada banyak kalau kita mau belajar. Jadi kita harus belajar, ini bukan bicara tentang tenaga dalam, bukan bicara tentang kungfu, dimat gitu kan, atau fajin, bukan guys. Ini bicara tentang struktur tulang manusia. Kita manusia berakal ya, kita punya teknologi, jadi kita tahu body weak point manusia di mana gitu kan. Yang pertama adalah, ini kebetulan dokter jadi kita tahu. Yang pertama adalah di muka. Itu apa? Kalau Anda mau
membutakan lawan, tapi tolong jangan dibutakan, ya itu mata. Tapi tolong jangan ya, itu mata pencarian orang. Berikutnya adalah tulang pipi. Tulang pipi sampai dengan di sini. Ini keras. Jangan pernah mukul ini. Anda mukul kalian diginiin, tangan Anda yang sakit ini. Jangan di sini, ambil di bagian sininya. Ini lemah nih, kalau digini aja ringan kan, sakit. Ambil bagian sininya. Ya, terus ambil tulang pipi. Tulang pipi. Street fight jangan pernah pukul rahang. Anda pukul rahang, ya kan? Lawan pingsan, tangan Anda bengkak. Bagi Anda yang pernah berantem, dia Anda tahu. Pernah nggak sengaja apes gitu kan? Mukul rahang kayak gini kan? Apes gitu kan? Yang terjadi apalagi Anda salah mukul, kenanya bukan knuckle, kenanya di sini nih. Wah, rasanya tuh senut. Itu tiba-tiba gini nih nggak bisa nih. Jangan pernah mukul rahang. Jadi ketika memukul rahang itu keras. Benar Pak Dokter? Benar. Jadi tulang pipi, setelah di sini ya, setelah ini tulang pipi. Setelah tulang pipi, hidung. Hidung itu lemah sekali. Kemudian berikutnya setelah hidung, terakhir adalah nih, gigi. Bukan ini keras nih. Gigi. Anda tiba-tiba mukul gini, boom, gini kan. Syukur kalau kenanya knuckle guys. Kalau kenanya ini, wah selesai nih. Keras ya. Ini keras banget nih. Kalau Anda ini saya pernah tabrakan ya. Tabrakan naik motor itu keadu trotoar cuma robek, tapi ininya nggak apa-apa. Jadi ininya keras. Kalau Anda kena pukul ini, kenanya di sini, saya pastikan Anda gini nggak akan bisa nih. Jangan tertipu dengan glove ya. Anda kalau di jalan nggak pakai glove, oke? Sehingga ini jangan pernah dipukul. Pukul ininya, giginya, rompalin giginya, bam, rompalin giginya, rontok giginya ya. Jadi kita mengajarkan orang untuk menjadi orang yang bersahabat. Tahu nggak kenapa? Karena kalau giginya rontok dua, ketika senyum orang ketawa semua. Hilang giginya dua. Bercanda guys. Oke, jadi